Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Al-maqalatus sabi'atu, maqalah yang ketujuh. Fi izhabi ghammil qalbi, di dalam menghilangkan kegundahan hati. Fi izhabi ghammil qalbi, di dalam menghilangkan kegundahan hati. Makalah yang ketujuh ini akan membahas mengenai kegundahan hati dan sebab-sebab manusia menjadi gundah hatinya. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari diri kita sendiri, dari kepemilikan kita sendiri, dari kerajaan diri sendiri, dan memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jis, kecilin dikit Jis, biar gak dengung Jis. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah, berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah, ukhruj min nafsika wa tanaha anha. Ukhruj, keluarkanlah. Ukhruj, keluarkanlah. Min nafsika, dari jiwamu. Min nafsika, dari jiwamu. Watanaha, dan palingkanlah. Watanaha, dan palingkanlah. Anha, dari nafsika, dari dirimu, dari jiwamu. Wan azil, dan lepaskanlah. Wan azil, dan lepaskanlah. An milkika, an milkika, dari kerajaanmu. An milkika, dari kerajaanmu atau dari kepemilikanmu. Wasalim, dan pasrahkanlah. Wasalim, dan pasrahkanlah. Al-kulla, pada semuanya. Al-kulla, pada semuanya. Semuanya apa? Semuanya diri dan milki, diri kita dan kepemilikan kita, diri kita dan kerajaan yang ada dalam diri kita ini, serahkanlah semua ilallahi, kepada Allah. Fakun, maka jadilah kamu. Fakun, maka jadilah kamu. Bawwabahu, bawwabahu, penjaga pintunya Allah. Fakun, maka jadilah kamu. Bawwabahu, penjaga pintunya Allah. Ala babi qalbika, atas pintu hatimu. Ala babi qalbika, atas pintu hatimu. Wamtasil, dan laksanakanlah. Wamtasil, dan laksanakanlah. Amrohu, perintahnya Allah. Amrohu, perintahnya Allah. Fi idkhaliman, di dalam memasukkan orang. Fi idkhaliman, di dalam memasukkan orang. Ya'muruka, yang memerintahkan siapa manka padamu. Ya'muruka, yang memerintahkan siapa si manka padamu. Biidkhalihi, dengan memasukkannya, dengan masuknya kepada Allah. Biidkhalihi, dengan masuknya kepada Allah. Wantahi, dan cegahlah.
Wantahi dan cegahlah binahyihi dengan larangannya Allah. Binahyihi dengan larangannya Allah. Fi soddiman di dalam melawan orang. Fi soddiman di dalam melarang orang. Ya'muruka yang memerintahkan siapa siman kepadamu. Bisoddihi dengan melawannya Allah. Bisoddihi dengan melawannya Allah. Fala tadhul, maka jangan memasukkan siapa engkau. Fala tadhul, maka jangan memasukkan kamu al hawa pada keinginan. Al hawa pada keinginan, pada hawa. Qalbaka kepada hatimu. Qalbaka kepada hatimu. Ba'da an kharaja, setelah keluar apa hawa. Ba'da an kharaja, setelah keluar apa hawa, apa keinginan. Minhu dari qalbika. Minhu dari qalbika. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, keluarlah kamu dari dirimu. Keluarlah kamu dari jiwamu. Kamu harus keluar dari jiwamu. Nafsika yang mana? Jiwa yang mana? Tentu saja jiwa yang paling awal. Jiwa nafsil ammarah, nafsil lawamah, nafsil mulhamah. Jadi keluarlah kamu dari jiwa ammarah, jiwa lawamah, dan jiwa mulhamah. Keluarlah dari jiwamu yang masih begini, yang masih ada sombongnya. Keluarlah kamu dari jiwa yang ada sombongnya. Keluarlah kamu dari jiwa yang ada dengkinya, yang ada pamernya, yang ada malesnya, yang ada ketidakpasrahannya. Keluarlah kamu dari jiwa itu. Keluarlah kamu dari jiwa yang masih ammaroh, masih lawamah, masih mulhamah, menuju kepada nafsil mutmainnah, menuju kepada jiwa yang sudah tenang. Jiwa yang mutmainnah, yang sering saya sampaikan, jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang sudah tidak lagi terintervensi oleh apapun dan siapapun. Nafsunya sudah mutmainnah, sudah tenang. Ada apapun tenang, tidak ada apapun tenang. Ada apapun yang mengintervensi dia, tetap saja mutmainnah. Jiwanya sudah mutmainnah. Keluarlah kamu dari jiwamu yang sekarang ini. Jangan terus-terusan kamu berada di jiwa yang sekarang. Di jiwa yang masih dengkian, yang masih sombongan, yang masih malesan, yang masih belaguan, yang masih segala macam yang buruk-buruk tuh. Keluarlah kamu dari jiwa ini. Watanaha anha, dan palingkanlah dirimu dari jiwa yang tadi. Gak usah diikutin lagi. Kalau dulu mah sombong, sekarang udah jangan disombongin lagi. Palingkan dirimu dari sombong. Kalau kamu dulu pelit, palingkan dirimu dari kepelitan. Kalau dirimu dulu males, palingkan kamu dari diri yang males. Wan azil min milkika an milkika, lepaskanlah dari milkika, rasa milikmu, kerajaanmu. Kerajaanmu itu seakan-akan kita ini orang yang sangat besar. Orang sombong itu kan merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat, makanya dia sombong. Tidak mungkin orang merasa sombong kalau dia tidak merasa dirinya hebat. Orang sombong itu karena merasa dirinya hebat, maka kemudian dia sombong. Merasa dirinya hebat itu merasa dirinya ini kerajaan dia. Pokoknya semuanya harus ikut dia. Pokoknya semuanya harus ikut dia. Yang dia mau harus dilakuin, yang tidak mau dia tidak boleh. Semua ini keluarlah kamu. Lepaskanlah dari kepemilikanmu. Kepemilikan ego, kepemilikan diri, bahkan kepemilikan apapun yang kita miliki ini. Kan sering banget kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan udah jelas banget, udah sering banget kita bilang sesungguhnya kita ini milik Allah. Apa sih yang bukan milik Allah ini? Inna lillahi itu caranya adalah dengan cara lepaskan dari kepemilikanmu, dari merasa memilikimu. Kalau ada orang misalnya kita mau sodakohan, kita mau bantu orang, jangan ngerasa gue capek-capek nyari duit, lu tinggal ngada aja. Itu kan merasa memiliki itu. Anmilkika. Lepaskanlah kamu dari itu. Dan
pasrahkanlah, serahkanlah al-kulla, semuanya tadi itu ilallahi, kepada Allah. Jiwa kita serahkan kepada Allah. Terus kepemilikan kita kepasrahkan kepada Allah. Nggak punya apa-apa kita, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Kita melakukan sesuatu, itu mah bukan kita, itu mah Allah. Kita melakukan sesuatu bukan kita makan pinjaman mulut, yang ini adalah guru. Itu merasa kita tidak punya apa-apa. Serahkan segalanya kepada Allah. Jadilah dirimu menjadi penjaganya Allah, penjaga pintunya Allah atas pintu hatimu. Maksudnya apa? Agar tidak ada yang masuk di dalam hatimu kecuali Allah. Dijagain nih hatinya, dijagain. Hati ini kan seperti rumah, seperti yang sering saya sampaikan. Hati ini seperti rumah. Nabi juga sudah bilang, qalbul mu'min baitullah. Hati ini rumah, hati ini rumahnya Allah. Jangankan rumahnya Allah, rumah kita aja perlu dijaga. Kan kita ngejaga rumah nih. Kalau mau pergi dikunci-kunciin, kalau malam dipastiin semuanya, kan dijagain, kita punya rumah nih. Hati juga dijaga agar tidak ada yang masuk kecuali Allah. Mau masuk sombong, jagain, tolak. Mau masuk riya, jagain, tolak. Mau masukin dengki, jagain, tolak. Mau masuk yang sesuatu yang buruk, jagain, tolak semua ini. Tolak semua. Tolak, dijaga. Nah, cara ngejaganya itu yang pernah dibahas juga sebelumnya adalah dengan menjaga al-hawasul khomsah, panca indera. Panca inderanya ini dijaga. Matanya dijaga, kupingnya dijaga, mulutnya dijaga, penciumannya dijaga, rasanya dijaga, semuanya dijaga. Panca inderanya ini dijaga. Karena panca indera inilah yang akan mentransfer apapun yang ada di luar ke dalam diri kita, ditransfer ke dalam. Kita ngelihat mata kita nih, melihat sesuatu, masuklah itu ke dalam hati. Melihat yang buruk mata kita masuk ke dalam hati. Melihat yang bagus tapi nggak kesampaian, masuklah ke dalam hati. Anda buka Shopee, kagak punya uang. Buka Shopee, pengen beli nggak punya uang, masuk nggak ke dalam hati itu? Om, gedein dikit dah, gedein lagi dah, kok tipis. Masuk nggak ke dalam hati itu? Kan masuk tuh. Anda ngelihat medsos, Anda ngelihat Facebook, Anda ngelihat IG, teman-teman Anda pada kesana kemari, Anda sementara tinggal di rumah aja nggak bisa kemana-mana, masuk nggak ke sini tuh? Dijagain semuanya nih, semuanya dijagakan. Itu namanya agar tidak ada yang masuk di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan perintahnya Allah dengan cara engkau memasukkan orang yang memerintahkanmu untuk masuk kepada Allah. Siapapun orang yang membuat dirimu masuk kepada Allah, kamu jaga itu. Kita punya guru yang mengajarkan kita masuk kepada Allah, jaga itu gurunya. Kita punya kawan kita selalu mengajak kita kepada kebaikan menuju kepada Allah, jaga itu teman itu. Jaga itu. Jadi melaksanakan perintah Allah di dalam memasukkan orang yang memerintahkanmu untuk masuk kepada Allah. Itu dijaga, itu dimasukkan. Pun sebaliknya, tolaklah, lawanlah orang yang memerintahkanmu untuk melawan Allah. Mau sholat, ada teman ngajakin, udah ntar aja sholatnya, sono aja nanti. Nggak, teman ngajakin kagak, sholat, lawan itu. Ada teman, kemudian teman ngajakin, ini ada barang bagus nih, cakep nih, cobain ini, enak nih barang. Lawan itu, lawan. Itu namanya cegahlah larangan Allah di dalam melawan orang yang memerintahkanmu untuk melawan kepada Allah. Ya, cara ngelawannya diatur, jangan sembarangan. Nanti Anda lemah ngelawan orang yang gede, ngelawannya pakai fisik, ya hancurlah Anda. Ngelawan itu dengan banyak hal. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah kita keluarkan hawa kita, keinginan kita sudah keluar, jangan kamu masukin lagi setelah kamu keluar dari situ. Kemarin saya contohin begini, puasa itu nahan lapar, nahan haus, agar manusia punya ruang di dalam dirinya,
akibat dia lapar, akibat dia haus, itu membuat dia bisa masuk ke alam malakut. Karena kata Nabi, tidak mungkin la yadhula ahadun malakutas sama man la yadhula malakutas sama man mala abadnah. Tidak mungkin orang bisa masuk ke kerajaan langit orang yang perutnya penuh. Itu nggak bisa tuh ke kerajaan langit tuh. Ke kerajaan langit Anda jangan samain kerajaan kayak Majapahit kayak apa, enggak. Kerajaan langit itu ya sesuatu yang lebih dimensinya lebih tinggi lah. Engkau tidak bisa naik ke alam yang lebih tinggi kalau kita masih penuh sama perutnya. Kalau perutnya ini sudah kosong, nanti pas buka puasa jangan dendam. Itu namanya memasukkan lagi tuh yang tadi udah dikeluarin, masukin lagi. Ini buka puasanya dendam. Nanti habis tarawih dendam lagi. Nanti malam dendam lagi, makan lagi. Terus pagi tidur sepanjang pagi sampai siang. Ya sama saja itu. Sama saja. Yang tadinya udah dibersihin, lalu kemudian dikodok, di jamat takhir. Itu sama aja kan. Nah, jamat takhir itu. Gitu ya. Jangan kamu masukin lagi hawa yang sudah ada, yang sudah keluar dari hatimu, jangan kamu masukin lagi. Udah puasa, jangan dendam-dendaman lagi. Gitu ya, jangan dendam-dendaman lagi. Maka kelihatan kalau habis Ramadan makin gemuk, udah kelihatan itu. Kalau habis Ramadan kurus udah itu berhasil. Gitu ya. Nah, itu caranya. Kata Imam Al-Ghazali, a'zamul mukhlikat libni Adam sahwatul batni. Yang paling menghancurkan kepada anak Adam, yang paling menghancurkan kita ini adalah sahwatul batni. Yang pertama nih, sahwat perut. Contohnya Nabi Adam dan Hawa udah boleh makan semuanya, tapi perutnya masih ada syahwat, pengen makan buah yang lain. Kalau dia sudah terjebak pada syahwatul batni, maka itu akan diikuti oleh syahwatul farji, syahwat kemaluan. Jadilah Habil dan Qabil perang, bertempur. Kenapa? Karena memperebutkan istri. Syahwat farji itu syahwat kemaluan. Makannya banyak, minumnya banyak, ya nafsu seksnya gede lah. Orang kawin juga belum, makanannya banyak aja, minumnya banyak saja. Ya syahwatul farji. Kalau sudah syahwatul farji, ini akan diikuti oleh syahwatul rogbah fil jahi wal mal. Akan diikuti oleh syahwat, keinginan yang sangat besar di dalam kemegah-megahan, ke dalam kemuliaan wal mal dan harta. Disitulah kemudian dia pengen dimuliain sama orang, dia pengen punya kedudukan yang tinggi, dia pengen punya harta. Kenapa? Karena dia harus memenuhi batninya dan syahwat farjinya ini. Bagaimana dia pengen makan enak-enakan kalau gak punya harta yang banyak? Bagaimana dia pengen enak-enakan makan kalau gak punya kemewahan, kedudukan yang tinggi? Bagaimana dia bisa nyobain perempuan ini, perempuan itu, perempuan ini kalau gak ada duitnya, kalau tidak ada jahnya? Maka kemudian itu diikuti oleh syahwatir rogbi fil jahi wal mal. Keinginan yang sangat kuat, mengejar-ngejar fil jahi wal mal, di dalam kemuliaan, kedudukan, wal mali dan harta. Kalau sudah seperti itu, jadilah dia, diikutilah dengan afatur riya wa ailatut tafakhur wat takasur minal wal kibriya. Jadilah hancur dia, kehancuran riya, kehancuran berbangga-bangga, kehancuran memperbanyak-banyak, kehancuran sombong. Ya persislah kayak Crazy Rich yang sekarang jadi Crazy Man atau Criminal Man lah gitu. Kan sombongnya luar biasa itu. Itu kan seminggu sebelum ketangkep itu ngomong itu, Tuhan mah bingung mau miskinin saya. Tuhan mah bingung miskinin saya. Saya pengen mau miskin, saya sedekah. Karena saya sedekah kaya lagi saya. Nanti saya mau miskin, saya sedekah lagi, kaya lagi saya. Bingung Tuhan tuh miskinin saya itu. Seminggu kemudian ditangkap itu. 2 habis 540 miliar duitnya itu. Ketutup semua sudah. Akhirnya kan bertakasur, kibriya, berbangga-bangga, bersombong-sombong, kibriya.
Yang ini semua nanti akan mengundang kepada ilal hikdi wal hasadi wal adawa wal bagdo. Ini akan mengundang kepada kedengkian, hasud, permusuhan, dan juga saling mencaci maki. Itu akibat yang pertama tuh kata Imam Ghazali. Mulai dari sahwatul batni, sahwat perut. Sahwat perut itu beda dengan perutnya sendiri. Kalau perut mah objektif. Anda bisa makan satu piring jeruk, bisa Anda makan semuanya. Kan gak bisa. Perut ini kan kebatas. Semuanya kan gak bisa dimakan ini. Tapi kalau sahwat semuanya mau ini. Mana bisa aspal masuk ke perut, mana bisa. Kan kalau Anda lagi mau buka puasa, kemudian ngabuburit, kan semuanya pengen Anda beli. Ngeliat es krim Anda beli, kan es kelapa Anda beli, cendol Anda lihat beli, semuanya kan enak aja kan. Tapi ketika udah buka puasa, perut kan objektif dia. Nggak bisa kalau perutnya objektif. Yang nggak objektif itu sahwatnya itu. Sahwatul batninya, sahwat perutnya. Kalau perut mah objektif dia, nggak bisa dia menampung banyak, nggak bisa dia. Tapi sahwat perutnya itu yang tidak ada tuh, yang tidak ada ukurannya. Apapun bisa masuk. Nah, Yahya bin Mu'az juga pernah berkata, jahid nafsaka bi asyafir riyadhah. Berjuanglah kamu, bertempurlah kamu terhadap nafsumu, terhadap keinginanmu dengan asyafir riyadhah, dengan pedang-pedang riyadhah. Apa pedang-pedang riyadhah? War riyadhatu ala arba'ati aujuh. Sedangkan riyadhah itu bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, al-qutu minat ta'am. Riyadhah itu dengan al-qutu minat ta'am, bahan pokok dari makanan. Ini riyadhah makanan, bahan pokok dari makanan. Kalau sudah bisa mengendalikan makanan, kalau orang tidak bisa mengendalikan makanan, fayatawalladu minhu mautus sahawat. Kalau orang sudah bisa mengendalikan makanan, maka sahwatnya akan mati. Sahwatnya akan terkendali. Ini akan melahirkan kematian sahwat. Sahwatnya akan terkendali kalau dia bisa mengendalikan al-qut minat to'am. Yang kedua, al-gomdu minal manam, menutup mata dari tidur. Ini riyadhah. Kalau orang udah berhasil menutup mata dari tidur, maksudnya nggak tidur mulu gitu ya. Menutup matanya bukan untuk zikir, bukan untuk merenung, bukan untuk khofi, bukan untuk tawajjuh, tapi untuk tidur. Kalau orang berhasil menutup mata, mengendalikan menutup mata dari tidur, maka ini akan melahirkan safwul iradah, kemurnian, kebersihan iradah. Keinginan-keinginan dia akan bersih. Keinginan-keinginan dia bersih kalau dia bisa mengendalikan tidurnya. Kalau dia bisa mengendalikan tidurnya. Yang ketiga, al-hajatu minal kalam, kebutuhan dari omongan, dari ngomong. Kalau orang bisa mengendalikan ucapannya, maka as-salamatu minal afat, dia akan selamat dari berbagai macam bencana kalau dia bisa mengendalikan ucapannya. Yang keempat, hamlul aza min jami'il anam, menanggung ocehan orang, menanggung sindiran orang, menanggung perkataan buruknya orang dari semua manusia. Kalau kita mampu menanggung buruknya orang, menanggung buruknya orang terhadap kita, buruknya omongan orang terhadap kita, maka ini akan menyebabkan al-bulugu ilal goyah. Ini akan membuat kita sampai kepada tujuan. Anda baru masuk toreko, lalu kemudian zikir, lalu kemudian Anda diazain sama orang gitu, zikir begini. Kalau Anda berhasil ngelewatin ini, al-bulugh ilal goyah, sampailah Anda kepada puncaknya. Dulu Anda temennya orang-orang yang nggak ahli ibadah, lalu kemudian Anda sekarang ahli ibadah. Ketika Anda dikit-dikit mau ngapain? Mau ngaji. Wah, ngaji gaya banget, sekarang ngaji ya. Itu kan azah itu. Anda mampu melawan itu semua, al-bulughu ilal goyah, itu bisa sampai kepada tujuan. Ini yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'az. Riyadhahnya ada 4 tadi itu yang menjadi pedang-pedang kita untuk melawan nafsunya.
Lalu kata Imam Syekh Abdul Qadir, lanjutannya di sini, fa ikhrajul hawa, maka adapun mengeluarkan hawa, mengeluarkan keinginan, minal qalbi, dari hati. Bagaimana caranya mengeluarkan hawa, mengeluarkan keinginan dari hati? Bimukhalafatihi, dengan menyalahi atau dengan menyalahinya hawa. Bimukhalafatihi, dengan menyalahinya hawa, wa tarki mutaba'atihi, dan meninggalkan mengikutinya hawa, fil ahwali, di dalam berbagai keadaan, kulliha, semuanya ahwal. Wa idkhaluhu, dan adapun memasukkan hawa, memasukkan keinginan, fil qalbi, di dalam hati, itu bimutaba'atihi, itu bukan nun, itu kalau disebutkan bimuna, nunnya tambahin titik 1, bimutaba, bukan nun tapi tak, bimutaba'atihi, dengan mengikutinya hawa, wa muwafaqatihi, kurang fa itu, sebelum qaf kurang fa, wa muwafaqatihi, dan menyepakatinya hawa. Maka kata Syekh Abdul Qadir, mengeluarkan hawa, mengeluarkan keinginan-keinginan buruk yang ada di dalam hati kita, caranya adalah dengan menyalahinya hawa dan meninggalkan ngikutin hawa. Bangun malam, hawanya sih pengennya tidur, tapi dia butuh tahajud, lawan itu namanya mengeluarkan hawa. Pengennya kita makan, waktunya puasa, tapi pengennya makan, nggak ada orang ngeliat nih, kita pengen makan ini, pengen minum, keluarkan itu, nyalahi, salahi itu dia, lawan dia, jangan diikuti dia, jangan diikuti. Itu cara hawa dikeluarkan dari kolbu. Kalau cara hawa ini masuk ke dalam hati, ya diikuti dan disepakati itu hawanya. Bangun, waktunya bangun kagak bangun, waktunya sholat kagak mau sholat, diikutin saja, nggak disalahin, diikutin. Pengen ini, ikutin, semua hawa nafsunya diikutin saja. Itu sama saja dia sedang memasukkan hawa di dalam hatinya. Kalau hawa sudah masuk ke dalam hatinya, kotor sudah hatinya, sudah tidak kotor. Fala turid, maka jangan berkehendak siapa kamu, irodatan dengan kehendak, irodatan dengan kehendak, ghaira iradatihi, selain kehendaknya Allah, wa ghaira zalika, dan selain demikian kehendak, minka, darimu, tamanna maka berangan-angan siapa kamu, maka tamani siapa kamu. Kamu jangan ikut, jangan ingin, jangan mengikuti keinginanmu selain keinginannya Allah. Kalau kamu ini pengennya ikut keinginanmu, yang Allahnya itu ingin ikut dengan kamu, itu namanya tamani. Tidak mungkin yang terjadi adalah irodahnya kita, tidak. Yang terjadi semuanya adalah irodahnya Allah. Anta turid, ana urid, wallahu fa'alun lima urid. Kamu mau, aku mau, Allah yang paling melakukan apa yang Allah mau. Tamani. Orang yang menganggap Allah ini harus ikut sama dia, tamani itu, berangan-angan. Jadi angan-angan itu ada dua. Angan-angan itu ada dua. Ada tamani, ada taroji. Kalau tamani itu sesuatu angan-angan yang tidak mungkin tercapai, itu namanya tamani. Kalau taroji, angan-angan yang masih mungkin bisa tercapai, itu namanya taroji. Wahwa dan adapun tamani itu wadiul khumqa. Itu wadiul khumqa, lembah kebodohan. Itu wadiul khumqa, lembah kebodohan. Wafihi dan di dalam wadil khumqa, wafihi dan itu di dalam lembahnya kebodohan,
hatfuka utawi kematianmu, hatfuka ai mautuka, hatfuka utawi kematianmu, wahalakuka dan kehancuranmu, wasukutuka dan kejatuhanmu, wasukutuka dan kejatuhanmu, min ainihi dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, wa hijabuka dan terhijabnya kamu, wa hijabuka dan terhijabnya kamu, anhu dari Allah azza wa jalla. Lembah kebodohan itulah yang di dalamnya terdapat kematianmu, kehancuranmu, kerendahanmu, kejatuhanmu dari pandangannya Allah, dan terhijabnya kita dari Allah. Ihfaz maka jagalah, ihfaz maka jagalah abadan selamanya, abadan selamanya, jagalah abadan selamanya, amrohu perintahnya Allah, wantahi dan cegahlah, wantahi dan cegahlah an abadan selamanya, abadan selamanya, binahyihi dengan larangannya Allah. Maka kerjakanlah apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, wasallim dan pasrahkanlah, wasalim dan pasrahkanlah abadan selamanya, abadan selamanya, limakdurihi kurang wawu setelah dal, setelah dal tambahin wawu, limakdurihi pada takdirnya Allah, limakdurihi pada takdirnya Allah. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, pasrahkan semua apa yang Allah takdirkan. Kita sudah usaha begini, Allah takdirkannya begini, sudah pasrahkan. Kita pengennya mendapatkan hasil yang segini, ternyata Allah cuma ngasilin segini, sudah pasrahkan. Pasrahkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wala tusrikhu dan janganlah mensekutukan siapa kamu pada Allah, bisyai'in dengan sesuatu, min khalqihi dari makhluknya Allah. Fa iradatuka maka adapun kehendakmu, wa hawaka dan hawamu keinginanmu, wa syahwatuka dan syahwatmu, kulluha semuanya, kulluha semuanya itu khalquhu makhluknya Allah. Kamu punya iradah, iradah adalah makhluknya Allah. Kamu punya hawa, hawa adalah makhluknya Allah. Engkau punya syahwat, syahwat adalah makhluknya Allah. Fala turid maka jangan berkehendak siapa kamu, wala tahwi dan jangan berkeinginan siapa kamu, wala tastahi dan jangan bersahwat siapa kamu. Kamu jangan berkehendak kecuali ikut kehendaknya Allah. Kamu jangan punya keinginan kecuali keinginan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Engkau jangan bersahwat kecuali sahwatmu itu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kaila takuna agar tidak menjadi siapa kamu musyrikan, orang yang musyrik. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, faman kana maka barang siapa ada yarju mengharapkan liqa'a rabbihi perjumpaan kepada Tuhannya, liqa'a rabbihi perjumpaan kepada Tuhannya, fal ya'mal maka hendaknya mengamalkan amalan solihan, amal yang soleh, wala yusrik dan jangan mensekutukan bi ibadati rabbi dengan beribadah kepada Tuhannya, ahadan seorang pun. Kalau kamu pengen mengharapkan perjumpaan kepada Allah, kalau engkau pengen mengharapkan perjumpaan kepada Allah, maka lakukanlah yang pertama amalan solehan, yang kedua janganlah memusyrikkan Allah. Tapi di sini laisa bukanlah asyirku apa syirik itu ibadatal asnam, menyembah berhala. Bukanlah asyirku apa syirik itu ibadatal asnam, menyembah berhala. Fahasbu cuma itu saja, fahasbu hanya itu. Bal akan tetapi huwa adapun syirik mutaba'atuka mengikutimu, hawaka pada hawamu.
Syirik itu bukan kamu nyembah patung, bukan cuma kamu nyembah patung. Syirik itu bukan kamu nyembah berhala. Syirik itu bukan cuma kamu menyembah selain Allah. Bukan cuma itu syirik itu. Syirik itu adalah, kata Syekh Abdul Qadir, ketika kamu mengikuti hawamu, mengikuti hawa nafsumu, itu udah syirik itu. Jadi naikin syirik kita sekarang nih. Kalau syirik menyembah berhala, rasanya udahlah, kita insya Allah nggak ada lah. Kita nggak bakalan nyembah-nyembah patung, rasanya sih enggak lah kita ini. Kita ya, insya Allah udah enggak lah, jauh lah. Apalagi udah belajar zikir, jauh lah kita. Menyembah patung udah hampir enggak lah. Naikin sekarang nih, naikin ke satu tingkat. Syirik yang lainnya. Apa itu syirik? Mengikuti hawanya. Kenapa kau mengikuti hawa nafsu syirik? Karena kata Tuhan saya tadi begitu. Karena hawa nafsu adalah makhluk, syahwat adalah makhluk, iradah adalah makhluk. Kalau kamu ikuti itu semua dengan melawan Allah, maka itu namanya syirik. Jadi syirik tadi bukan cuma itu, bukan cuma nyembah, tapi mengikuti hawa nafsu, itu pun juga syirik. Seorang ulama, Syekh Abdul Karim Al-Hasdaq, pernah mengatakan begini, ketika Sufyan As-Tsauri, salah seorang mujtahid yang mazhabnya namanya mazhab Tsauriyah, ini pernah bertanya kepada gurunya Syekh Abdul Karim Hasdaq, wahai guru, riya itu apa sih? Pamer itu apa sih? Maka kata beliau, adaul amali li ajlin nas syirkun wa tarkuhu li ajlin nas riyaun. Melakukan perbuatan karena manusia syirik. Tidak jadi melakukan perbuatan karena manusia riya. Sholat karena manusia syirik. Sholat gak jadi sholat karena manusia riya. Sodako karena manusia syirik. Nggak jadi sodako karena manusia riya. Terus apa lagi? Oh, sholatnya paling depan, biar pengen dipuji, syirik. Jangan sholat di depan, nanti kalau sholat di depan nanti saya dianggap apa-apa, riya. Tuh itu. Maju syirik, mundur riya. Maju syirik, mundur riya. Kenapa? Karena dua-duanya li ajlin nas. Karena dua-duanya karena manusia. Sodako biar saya dikenal, sodako atas nama siapa? Atas nama si Anu. Syirik. Janganlah, jangan nama saya, nanti saya kalau nanti orang-orang bagaimana? Riya. Tuh katanya itu. Kata siapa? Syekh Abdul Karim Hasdaq. Ketika ditanya oleh Sufyan harusnya bagaimana? Lakukan apapun, jangan lakukan apapun lillahi ta'ala. Engkau sodako karena Allah ta'ala, enggak jadi sodako juga karena Allah. Engkau melakukan ibadah karena Allah, enggak jadi ngelakuin ibadah karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Kalau enggak, syirik ataupun riya. Maka kemudian munajat kita adalah ilahi anta maksudi waridhoka wallahu a'lam bishawab.